Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya nama saya Muhammad Fadil Aprilianto Putra dari kelas PS Akuntansi Ikhlas untuk mata kuliah Ekonomi Mikro Islam. Nomor NIM 61206240018. Di sini saya akan membahas terkait dengan analisis dampak Indonesia bergabung dengan BRICS terhadap ekonomi makro Indonesia. Di sini kita mempunyai gambaran, bayangkan jika kita adalah pelaku UMKM lokal, lalu Indonesia bergabung dengan BRICS. Apa dampaknya? Yang pertama adalah persaingan makin ketat. Barang dari Cina, India, dan Rusia bisa masuk lebih mudah untuk akses ke Indonesia. Namun, kamu harus bersiap untuk bersaing dari segi harga dan kualitas barang produk yang kita jual. Yang kedua, peluang ekspor terbuka. Pasar besar seperti India dan Afrika Selatan yang menjadi target baru kita, itu adalah peluang untuk kita agar kita bisa menjual produk kita ke berbagai negeri yang ada di dalam BRICS. Yang ketiga, harus lebih efisien. UMKM harus menekan biaya, tingkat kualitas, dan sesuaikan produk dengan selera pasar BRICS. Yang dimaksud dari menekan biaya adalah kita harus memaksimalkan untuk productivity cost dan meningkatkan kualitas yang kita jual. Jadi dengan menekan biaya produksi dan meningkatkan kualitas jual, kita dapat bersaing dengan negara-negara lain. Selanjutnya yang keempat, konsumen makin pilih-pilih karena banyaknya barang impor yang masuk ke Indonesia. Alhasil kita menjadi banyak pilihan untuk membeli berbagai macam produk. Dari konsumen pun harus membuat produk lokal yang tetap menarik dan unggul. Di sini yang dimaksud adalah dari konsumen sendiri, dia akan lebih pilih-pilih untuk memilih produk yang ingin mereka pakai, seperti itu. Dari penjual pun harus siap, karena dari penjual harus membuat produk lokal yang tetap menarik dan unggul, seperti itu. Sejak kapan Indonesia bergabung? Yang dimaksud adalah sejak kapan Indonesia bergabung ke BRICS. Indonesia secara resmi menjadi anggota penuh BRICS sejak tahun 2025 1 Januari. Setelah mendapatkan persetujuan pada KTT BRICS di Johannesburg, Afrika Selatan pada Agustus 2023 dan kemudian diformalkan setelah pembentukan pemerintahan baru di Indonesia pada zaman Presiden Pak Prabowo Subianto. Apa peran BRICS dalam ekonomi global? BRICS terdiri dari Brazil, Rusia, India, China atau Tiongkok, dan Afrika Selatan. Kini juga termasuk negara seperti Indonesia dan yang lainnya. Berperan sebagai kekuatan ekonomi alternatif terhadap negara-negara barat. G7, perannya antara lain, yang pertama, penggerak ekonomi dunia. Negara BRICS menyumbang lebih dari 30% PDB global dan mayoritas pertumbuhan ekonomi dunia. Produsen besar, mereka menguasai sektor-sektor penting seperti energi, pertanian, dan manufaktur. Pasar besar, populasi gabungan BRICS melebihi 40% penduduk dunia, menciptakan permintaan konsumen-konsumen yang sangat besar. Yang terakhir, alternatif sistem keuangan global. BRICS mendirikan bank sendiri, Neo Development Bank, sebagai alternatif bank dunia atau IMF. Di sini ada konsep dasar ekonomi mikro. Di sini ada 4 poin. Yang pertama adalah permintaan dan penawaran atau yang biasa kita sebut dengan demand supply atau supply demand. Permintaan, jumlah barang yang diinginkan konsumen pada harga tertentu. Penawaran, jumlah barang yang ditawarkan produsen pada harga tertentu. Harga pasar terbentuk saat permintaan sama dengan penawaran. Jadi contoh misalkan kita ada permintaan barang pada suatu customer dengan penawaran dan harga yang kita berikan dan deal antara keduanya, maka disitulah yang disebut supply and demand antara permintaan dan kebutuhan. Permintaan dan penawaran. Persaingan pasar.
Pasar bebas memungkinkan banyak produsen bersaing menjual barang atau jasa. Persaingan membuat harga lebih efisien dan mendorong inovasi. Yang disebut dengan persaingan membuat harga lebih efisien dan mendorong inovasi. Jadi persaingan pasar itu akan menjadi lebih ketat, sehingga kita harus mempersiapkan untuk apa saja yang kita jual dan apa saja barang yang bisa kita tekan biayanya, sehingga kita bisa menjual lebih banyak dan lebih berinovasi dalam penjualan produk. Selanjutnya, perilaku konsumen. Konsumen akan memilih barang berdasarkan kebutuhan, selera, dan harga. Tujuannya memaksimalkan kepuasan atau utility dengan anggaran terbatas. Jadi mereka akan lebih pilih-pilih untuk melakukan pembelian maupun keperluan mereka dengan biaya yang mungkin agak sedikit lebih ditekan. Selanjutnya, perilaku produsen. Produsen memutuskan beberapa banyak barang yang diproduksi untuk memaksimalkan keuntungan profit. Mereka mempertimbangkan biaya produksi, harga jual, dan persaingan. Itu adalah 4 konsep dasar ekonomi mikro. Selanjutnya, di sini saya akan membahas terkait dengan dampak masuknya Indonesia ke BRICS. Di sini ada pelaku usaha mikro atau yang biasa kita sebut sebagai UMKM. Di sini terdapat peluang dan tantangan. Di sini akan saya sebutkan peluangnya. Yang pertama adalah UMKM bisa mendapatkan akses ekspor ke pasar besar seperti India, China, dan Afrika Selatan. Peluang kolaborasi atau pendanaan dari negara BRICS bisa meningkat. Tantangannya, UMKM harus bersaing dengan produk impor dari negara BRICS yang bisa lebih murah dan massal. Harus meningkatkan kualitas, efisiensi produksi, dan pemasar digital. Jadi selain ada peluang, pasti juga ada tantangannya. Selanjutnya, persaingan produk. Persaingan akan lebih makin ketat, terutama dari produk Cina dan India yang sudah punya skala produksi besar. Produk lokal harus lebih inovatif dan punya keunikan agar tetap dipilih konsumen. Persaingan juga bisa memacu peningkatan kualitas barang lokal. Yang ketiga, harga barang impor dan ekspor. Impor dari negara BRICS bisa lebih murah karena tarif bisa diturunkan. Bisa menguntungkan konsumen, tapi tekan produsen lokal. Ekspor bisa meningkat jika produk Indonesia mendapat pasar baru dengan tarif lebih rendah. Ini untung jika untuk industri seperti makanan, tekstil, dan kerajinan. Selanjutnya, peluang tenaga kerja dan investasi. Di sini yang kita bahas adalah tenaga kerja. Masuknya investor BRICS bisa buka lapangan kerja baru, khususnya di sektor manufaktur, logistik, dan teknologi. Tapi juga perlu peningkatan keterampilan kerja lokal agar bisa bersaing. Selanjutnya adalah investasi. BRICS bisa menjadi sumber baru investasi asing yang bisa disebut dengan FDI. Infrastruktur, energi, dan UMKM berpeluang mendapat suntikan modal atau teknologi dari negara anggota BRICS. Di sini kesimpulannya adalah, masuknya Indonesia ke BRICS adalah peluang besar bagi UMKM untuk menembus pasar global. Namun, juga ada tantangan di balik dari persaingan yang makin ketat. UMKM yang mau berinovasi dan beradaptasi akan lebih siap bersaing dan berkembang dengan negara-negara lain. Saran untuk pelaku ekonomi mikro atau UMKM Indonesia adalah, UMKM harus bisa meningkatkan kualitas, efisiensi, dan digitalisasi. Manfaatkan peluang ekspor ke negara BRICS dan terus berinovasi agar bisa bersaing dan berkembang di pasar global. Mungkin itu saja yang saya ingin jelaskan atau presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.